Mas Ali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari keempat Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sahur, dilanjut dengan sholat subuh berjamaah, dan juga kita mengadakan taklim khusus setiap hari Jumat, yaitu kita melanjutkan belajar kitab Al-Muyassar, belajar ilmu nahwu begitu ya. Mudah-mudahan jadi amal saleh bagi kita semuanya insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ustaz ingin sedikit mengulang bahwa isim dari sisi makna bilangannya ada 5 ya, ada 5. Mufrad, musanna, jama' ya, ini menunjukkan makna. Mufrad berarti apa? 1, musanna 2, jama 3 atau lebih begitu ya. Jadi jama itu 3 lebih, dan jama itu terbagi 3 juga. Jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Jama mudzakkar salim adalah jama yang berpola, menunjukkan makna laki-laki, biasanya tambahannya waw nun atau alif nun. Kalau jama muannas salim, jama berpola untuk perempuan, biasanya ditambah alif dan ta. Kalau jama taksir, jama yang tidak berpola ya gitu. Sedikit berikan contoh, misalkan kalau kita akan mengatakan masjidun, nah masjidun ini kalau jadi musanna tinggal tambah alif nun, masjidani, nah, atau masjidaini. Nah, ini musanna ya, maknanya 2 masjid, 2 masjid ya. Kenapa ada 2 begini? Karena kita akan membahas nanti dalam posisi kalimat tersebut dalam jumlah ya. Nah, kemudian misalkan kita mengatakan soimun, orang yang saum, soimun ya. Makanya soimah teh bukan penyanyi ya. Wanita yang saum, soimah teh ya. Soimun, jadi kalau musanna jadi apa? Imani. Nah, imaini. Kalau kita jamakan jadi imuna, nah, dan imina. Makanya kita biasanya kalau ngasih nama orang itu pakai jamak, imin ya gitu. Kemudian kalau untuk perempuan biasanya dibedakannya dengan tamar butoh, laki-laki dan perempuan. Tamar butoh, ingat tanya begini ya. Nah, tamar butoh ya. Imatun. Nah, ini berarti perempuan yang saum, imah gitu ya. Muannasnya tambah sama. Imatani, taini. Nah, jamannya cuma 1. Bukan imut, imatun ya. Imatun. Pakai tamab tuha. Tanya begini ya.
Jadi ketika dijama maka pakai alif ta. Nah, gitu. Ya. Iya. Nah, yang ketiga tadi jama yang tidak beraturan. Contoh rasulun. Rasulun itu rasul ya. Nah, berarti kalau musananya sama. Rasulani, rasulaini. Nah, itu. Jamannya tidak rasuluna karena ini jamannya harus jama yang tidak berpola. Rusulun. Rusulun. Nah, gitu ya. Ar-rusulu berarti jamannya tidak berpola. Tidak berpola itu bisa menambah, bisa mengurangi huruf. Kalau ini dikurangi hurufnya. Yang tadinya 4 jadi 3. Ya. Yadun. Yadun artinya apa? Tangan. Yadani, 2 tangan. Yadaini, 2 tangan. Nah, jamannya apa? Aidi. Ya, panjang. Aidihim, ada apa? Aidihim, ID itu jadi berapa huruf sekarang? 4. Padahalnya asalnya 2. Nah, kalau ini jamak yang ketiga, jamak taksir, itu harus melihat kamus. Bagaimana orang Arab menjamakkan, ya. Bagaimana orang Arab menjamakkan. Jadi itu mah harus sering-sering lihat kamus, begitu ya. Di dalam Al-Qur'an sering kita dapatkan yang model begini, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita akan melanjut membahas. Nah, ini sebenarnya mufrad, tapi dia punya kekhususan yaitu cirinya tidak dengan harokah tapi dengan huruf. Agak mirip dengan jamak mudzakkar salim. Ya, marfu dengan waw, mansub dengan alif, ya, majrur dengan ya. Nah, kalau jamak mudzakkar salim kan dengan ya mansub majrur. Jadi asmaul khamsah. Ya. Isim yang 5 yaitu apa? Abuka, orang semua gini. Akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Mohon maaf, ada wawunya ya. Zu malin. Nah, abuka bapamu, akhuka saudaramu laki-laki, hamuka iparmu. Maka Rasul mengatakan dalam hadis itu, hamukal mautu, adik ipar itu kematianmu. Maka jangan membawa adik ipar di rumah tinggal. Jadi kalau kita laki-laki, jangan membawa adik laki-laki kita tinggal di rumah, atau adik perempuan juga bersama kita di rumah tangga. Apalagi mohon maaf, kalau istri kita punya adik perempuan tinggal di kita, itu bisa jadi kematian bagi bapak-bapak. Maksud kematian itu jebakan maut. Terjemahan kita itu, ya. Ya, bisa jadi rumah tangga karena berantem gitu kan, adiknya laporan ke ibunya kan. Oh, si Aa mah katanya ke teteh teh galak begini. Padahal teteh mah biasa-biasa wae kan, gitu. Udah tahu karakter kita, laporan ke orang tua beda. Pas pulang teh istri kita ke rumah, geus we cerai we ti salaki teh kitu mah. Padahal tidak jelas. Nah gitu. Makanya hamukal maut katanya ya, gitu. Ipar ya. Baik, fuka mulutmu. Fuka mulutmu. Fu itu artinya mulut. Nah, kadang dalam bahasa Arab mimnya dibuang, jadi ganti dengan fu, ya, fuka. Dzu malin artinya sahib, pemilik. Jadi kalau kita mengatakan pemilik rumah, dzu baitin, pemilik masjid, dzu masjid, pemilik mobil, dzu sayyaratin, pemilik anak, dzu waladin. Nah, gitu. Nah, asmaul khamsah ini memang agak unik ya. Agak uniknya apa? Dia kalau posisinya marfu seperti ini, wow gitu ya itu.
Nah, itu. Nantilah kita bahas di belakang. Tapi kalau posisi yang lain jadi alif, alif, alif semuanya. Kalau majrur ya, ya, ya. Tapi nanti kita bahas di belakang. Intinya Bapak-bapak harus paham ada isim 5 dalam bahasa Arab yang begini, begitunya. Nah, ini domir ini gitu. Ini bisa diganti dengan isim juga. Contoh Abu Bakrin. Nah, gitu. Ya, Abu Bakrin. Akhu Zaidin. Karena dia harus ada isim setelahnya, baik kata ganti ataupun isim asli. Ya, kata ganti itu domir. Hamu misalkan di sini rajulin. Hu waladin. Jadi ada isim setelahnya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi ada isim setelahnya. Nah, ini namanya asmaul khamsah, ya, isim yang 5, ya. Kemudian kita akan melanjut yang keenam. Sama ini masih banyaknya mufrad, isim ketujuh ya, isim maksur. Nah, isim maksur adalah kullu ismin, setiap isim mu'rabin yang mu'rab akhiruhu alif lazimah, di ujungnya ada alif lazimah. Nah. Ya. Itu terjemahnya sama semuanya ya. Jadi kalau kita ganti dengan alif ini jadi abaka, akhaka, hamaka, faka, zamalin. Nah, kemudian jadi abika, akhika, hamika, fika, di malin. Fika, ya, mulutmu. Tapi ini harus ngelihat konteks kalau gini. Makanya dalam bahasa Arab, bapak-bapak semuanya, boleh jadi ada yang sama tapi terjemahnya beda. Tergantung dia dalam posisi jumlah, gitu. Baik, ini asmaul khamsah. Nah, kita akan lihat sekarang maksur. Maksur itu adalah sama, masih biasanya banyaknya di mufrad. Jadi ini pengecualian dari yang 5 tadi. Di 5 di awal mufrad musanna jama begitu. Nah, ada al-maksur. Al-maksur adalah isim mu'rab. Mu'rab itu dalam bahasa Arab itu isim yang harokahnya berubah-ubah. Ingat bahasa Arab itu Bapak semuanya itu adalah berbicara harokah akhir. Contoh, perhatikan Pak. Kita sering mendapatkan dalam Al-Quran, misalkan, kadang membacanya rasulan. Kadang bacanya rasulun. Kadang dibaca rasulin. Nah, gitu ya. Nah, dibaca lan, lun, lin, ini dalam bahasa Arab disebut i'rab. Nah, i'rab, perubahan gitu ya, perubahan. Itu. Nah, gitu. Namanya i'rab ini ya, begitu. Tapi Bapak mungkin akan mendapatkan dalam Al-Qur'an contoh kalimat misalkan al-ana. Al-ana itu artinya sekarang. Al-an ini sampai kapanpun kita tidak kapan mendapatkan jadi al-anu atau al-ani, nggak akan ada. Semuanya al-an. Atau contoh misalkan Bapak mendapatkan dalam Al-Quran huwa. Dia kul huwallahu ahad. Itu sampai kapanpun Bapak tidak akan pernah mendapatkan huwa jadi huwi, huwu, nggak ada. Huwi nggak ada sampai ya. Huwi nggak ada, huwu nggak ada. Yang ada huwa. Nah, ini namanya dalam bahasa Arab disebut bina. Bina, tidak berubah. Isim yang berubah disebut mu'rab. Yang tidak berubah disebut mabni. Nah, gitu. Mabniyun. Ini disebut mu'rabun, gitu. Nah, itu ya. Jadi perubahan harokah akhir. Ingat, bahasa Arab mah mementingkan harokah akhir ya, gitu ya. Makanya
hanya kalau kita membaca Al-Qur'an misalkan ya, di wasol itu pasti harokahnya kelihatan, betul tidak? Kecuali kalau di waqaf kan gitu ya. Nah, dan itu berpengaruh sebenarnya kepada makna dan posisi i'rab, ya, posisi kalimatnya. Maka Rasulullah. Nah, kalau yang tidak ada berubah disebut bina dan isimnya disebut mabni. Makanya al-an isim mabni, huwa isim mabni, rasulun isim mu'rab. Nah, maksur ini isim mu'rab. Hanya saja mu'rabnya itu enggak kelihatan, Pak. Jadi dia berubah tapi enggak kelihatan berubahnya. Kenapa? Karena di akhirnya ada huruf alif atau ada alif lazimah, ada alif lazimah. Alif lazimah itu alif, kata orang Sunda mah alif bingkeng, Pak, maksur itu, ya. Alifnya begitu, tidak ada harokah. Contoh lihat. Musa, Isa. Mana huruf akhirnya, Pak? Musa huruf akhirnya mana? Nah, ini alif. Disebut alif kenapa? Lihat sebelumnya patah. Nah, kalau sebelumnya patah itu berarti alif. Nah, Isa sebelumnya patah berarti ini alif. Disebut alif apa? Alif lazimah. Nah, alif lazimah, alif bingkang bahasa kita ya. Nah, lihat Bapak-bapak semuanya, Musa, perhatikan. Musa dan Isa sampai kapanpun kita baca nggak akan berubah jadi musi, musu, nggak akan. Sebab harokahnya ada di mana? Di alif, nggak kelihatan. Tapi dia berubah-berubah sebenarnya mah gitu. Nah, ini uniknya bahasa Arab deh, kadang rada anehnya tadinya. Katanya Ustaz mu'rab, kalau mu'rab mah kan harusnya seperti ini. Lan, lun, lin. Ini mah Musa, Musa, Musa. Isa, Isa, Isa. Gitu nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Nggak akan berubah dari yang kita lihat, tetapi sebenarnya di dalamnya dia berubah gitu. Ya, susah ya katanya ya, gitu ya. Kenapa tidak berubah? Karena ada alif. Contoh yang lain. Al-fata, pemuda. Ini al-fata alif sama, Pak. Tidak berubah sama, ya. Al bir'ulwatil wuthqa. Al-urwatul wuthqa ya. Al-wuthqa. Sama. Al-wusta, tengah. Sama, Pak. Ini tidak akan berubah. Dari sisi kita ngelihatnya. Tapi sebenarnya dia berubah gitu. Ya. Nah, karena di sini nih harokahnya. Ya, gitu. Ini keunikan bahasa Arab ya ini, Pak. Ya. Satu-satunya biasanya kan orang Arab mah jujur, Pak. Ya. Apa yang harokah yang ada itu yang dibaca. Tapi di sini kok ada harokahan tapi tidak berubah katanya. Kenapa? Karena hurufnya alif. Ya, gitu. Contoh dalam yatain al-huda. Ya, begitu. Baik. Itu disebut maksur. Nah, kalau yang selanjutnya ada disebut mankus, Pak. Mankus. Kalau al-mankus ini biasanya masih di isim mufrad kebanyakan ya, walaupun sedikit dipilih yang lain, isim yang lain. Mankus ini kalau maksur itu sebelumnya patah, kalau mankus itu sebelumnya kasrah, maka disebut adalah isim mu'rab yang di ujungnya ada lazimah, ada ya lazimah. Contoh, oh ini ada ya lazimah. Contoh apa? Al-hadi. Ya. Al-hadi. Al-hadi artinya apa? Orang yang memberi petunjuk. Al-hadi. Contoh lain, al-qadi. Hakim. Al-qadi, ya. Kemudian di sini az-zani, yang berzina, az-zani waz-zaniyatu, ar-rami
yang melempar. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau isim maksur tadi tidak berubah terus ya, Musa samanya Musa. Nah, kalau isim mankus mah dalam posisi tertentu dia dibacanya muncul patahnya. Jadi al-hadiya, al-qadiya, az-zaniya, ar-ramiya. Begitu ya. Jadi ketika harokahnya patah muncul, tapi kalau harokah domah dan kasroh tidak muncul. Gitu. Kenapa? Nah, kalau di dalam mankus ini, kenapa ketika domah dan patah tidak domah dan kasroh tidak muncul? Karena berat dalam lidah orang Arab, Pak. Jadi orang Arab nggak mungkin mengatakan gini, al-hadiyu, nggak akan, Pak. Jadi orang Arab mah senang meringan-ringankan gitu. Daripada al-hadiyu, mending al-hadi gitu. Tidak mungkin mengatakan ar-ramiyi, apalagi ya tamah berat pisan. Ar-ramiyi misalkan, miyi gitu nggak akan ada. Maka lebih enak diapakan? Ar-rami, al-qadi, al-hadi gitu. Jadi kalau di sini ada lin, di sini ada i, nah i itu dia itu dan sebelumnya kasar itu berat bagi mereka mah. Makanya disukunkan supaya ringan diucapkan gitu. Ya, gitu. Kalau tadi Musa dan Isa ketika berubah tetap tidak berubah sih sebenarnya mah di dalamnya, tapi kelihatannya tidak berubah karena tidak mungkin dikasih harokah gitu kata orang Arab mah. Jadi orang Arab mah memberikan kemudahan-kemudahan saja begitu Pak ya. Jadi tidak mempersulit begitu ya. Itu. Jadi Bapak bayang kalau kita mungkin orang Sunda bisa mengatakan misalkan ya azaniyu bisa aja, azani bisa. Tapi orang Arab mengatakan berat lidah mereka. Makanya athiqal karena berat dibuang. Makanya apapun yang menjadi beban hidup buang, gitu aja. Prinsip hidupnya teh Pak dalam. Jadi kalau kita memikirkan beban hidup wae jadi berat, jadi kita sebuang aja gitu ya. Nah, gitu. Itu prinsip dalam ilmu nahwu. Kenapa ilmu nahwu mengatakan al-hadi, tidak hadiyu, ketika al-hadiyah ada karena hadiah mah ringan, hadiah romia gitu. Jadi ringan. Tapi ketika domah hadiyu berat, kasroh hadiyi berat, dibuang aja begitu. Itu prinsip di ilmu di mankus begitu ya. Nah, itu yang ke-8 gitu, Pak. Ya. Nah, terakhir untuk hari ini adalah kita membahas isim yang tidak al-ismul ladzi la yansharif. Nah, isim yang tidak bisa punya tanwin, Pak. Isim yang tidak ada tanwin. Dalam bahasa Arab disebut al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak berubah maksudnya tidak ada tanwin. Kan tadi Pak harusnya rasulun, rasulan, rasulin gitu kan? Ya ada tanwin. Tapi dalam bahasa Arab ada isim-isim yang tidak bisa tanwin. Contoh, nah, di sini contoh nama-nama orang biasanya Pak. Contoh, Bapak kalau mengatakan Umar, tidak boleh mengatakannya Umarun, Umarin. Nggak boleh, harus Umaru. Nggak boleh pakai tanwin. Aisyah. Tidak boleh Aisyatun, nggak boleh, harus Aisyatu. Nah, kemudian Utsman. Salman. Yazid, nama orang. Kemudian misalkan kita mengatakan Hamzah, paman Nabi ya, gitu. Ada juga yang misalkan masajidu, gitu. Ini dalam bahasa Arab adalah
isim-isim atau kata benda yang tidak boleh ada tanwin. Kenapa Ustaz? Begitu orang Arab menyajikannya. Jadi orang Arab Pak, nah beda dengan bahasa kita Pak. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau ditanya apa rujukannya, nggak ada bahasa Indonesia Pak. Coba. Bahasa Indonesia mah nggak ada rujukannya. Sair itu nggak jadi rujukan. Nah kalau orang Arab itu ada dalilnya. Apa? Dulu orang Arab kalau ngomong bagaimana? Dan itu biasanya terangkum dalam sair yang sangat panjang. Karena orang Arab mah jago bahasanya gitu Pak. Jadi ketika orang Arab zaman dulu mengatakan misalkan Umaru tidak pernah mendekatkan Umarun, oh berarti Umaru itu nggak boleh pakai tanwin. Karena orang Arab itu memang diberikan kekuatan sama Allah, hafalan yang kuat. Jadi menghafal syair-syair dari zaman dahulu itu luar biasa begitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada hafal syair, coba tanya. Ya, karena syair di kita bukan menjadi rujukan bahasa, nggak ada. Misalkan dikembalikan, makanya mohon maaf Pak, di bahasa Indonesia itu terkadang sampai ada ramai kemarin gara-gara TVRI yang harusnya menjadi rujukan bahasa Indonesia salah menulis kata dikembalikan ternyata dikritiknya oleh orang Rusia yang bisa bahasa Indonesia. Kata orang Rusia, mohon maaf TVRI Anda salah katanya, harusnya kalau kata kerja ada di depan harusnya digabung. Tapi kalau depannya kata benda baru dipisah. Itu dikritik oleh orang Rusia, mengkritiknya. Bayangkan coba. Kenapa? Karena di kita di Indonesia nggak kelihatan, diomongin tapi nggak kelihatan dikembalikan, betul tidak? Dikembalikan bisa digabung, bisa ini kan gitu. Tradisi lisan zaman dulu, mohon maaf, dikatakan itu bisa. Ditulisnya gimana ya dikatakan kan gitu. Nah, pakai aturan, makanya aturannya itu tidak bersumber dari syair-syair atau kosakata zaman dulu kan gitu ya. Jadi bisa berubah-berubah Pak. Nah kalau bahasa Arab tidak Pak. Jadi bahasa Arab mah punten, dalam bahasa Arab itu ada istilah usulul lughah. Usulul lughah itu apa? Atau usulun nahwi itu adalah ada kaidah-kaidah yang diteliti dari syair-syair yang ribuan tahun sebelumnya, dianalisa, dijadikan sebagai patokan bahasa. Nah kalau bahasa Indonesia mah tidak ada. Apa yang ditutur itu yang dijadikan sebagai rujukan. Makanya bisa berubah kalau bahasa Indonesia Pak. Nah kalau bahasa Arab mah ada, kalau yang berubah berdasarkan perubahan zaman disebut amiyah. Kalau amiyah mah itu bahasa pasar. Kalau bahasa pasar nggak jadi rujukan. Yang bahasa pusanya ada dan nah ini Pak, Al-Quran itu menjadi rujukan bahasa Arab. Apa yang dikatakan Al-Quran itu pasti benar. Begitu seharusnya gitu ya gitu. Makanya kalau orang Arab ngomong salah, lihat itu. Makanya haji Indonesia Pak kalau bingung tunjukkan jalan kemana pasti pakai surat Al-Fatihah. Ihdina siratal masjidil haram. Jadi tunjukkan kepada saya mana jalan ke Masjidil Haram. Ada ya. Jadi udah aja gitu Pak. Karena orang Arab pasti paham karena Al-Quran gitu ya. Misalkan sini kan dalam Al-Quran hati burhanakum kan, beri kesini kan dalilnya. Makanya kalau kesini kan, bingung pakai Al-Quran hati kohwat, kadikan kopina kan gitu aja. Jadi pokoknya mah bahasa Al-Quran ganti kata-katanya langsung paham. Karena Al-Quran itu jadi rujukan gitu kan gitu ya. Jadi begitu ya. Jadi nggak usah bingung Pak. Kalau Bapak bingung di Arab, tinggal lihat Quran, lihat terjemahannya, pakai weta gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak akan mungkin salah begitu. Makanya bahasa Al-Quran itu. Nah itu, jadi bahasa Arab ada Al-Quran, ada hadis ya, dan juga ada syair-syair zaman dulu yang menjadi rujukan gitu ya itu. Makanya memang luar biasa kenapa bahasa Arab digunakan sebagai bahasa Al-Quran itu. Kalau bahasa Indonesia, ya begitulah ya bahasa. Bukan kita tidak mencintai bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia memang berubah-berubah, betul tidak Pak? Dulu Jakarta DJ, sekarang J, nggak tahu nanti bisa rubah lagi jadi DJ lagi mungkin ya, gitu ya itu bisa, ya, gitu ya itu, gitu ya. Bahasa Inggris juga sama nih, Bapak guru yang ngajar bahasa Inggris, nggak ada rujukan syairnya, bahasa Inggris juga sama seperti kita penggunaan sehari-hari. Tapi kalau bahasa Arab ada syairlah menjadi rujukan ketika terjadi perbedaan, begitu ya. Nah ini isim yang 9. Nah ini menjadi pondasi dalam belajar ilmu nahwu ke depannya Pak. Tapi Bapak harus fokusnya yang kelima, mufrad, musanna, jamak, mudzakkar salim, muannats salim, jamak taksir.
Kalau yang 4 tadi Ustadz jelaskan, itu mah pengecualian. Kalau pengecualian mah jarang gitu. Ada tapi jarang gitu ya. Tetap yang fokusnya yang ke-5 ini ya. Mufrad, musanna, jama'. Itu aja. Ya, jadi Bapak kalau nanti anaknya ke pesantren nanya nahu, kan ku Bapak ngajarkan gitu ya. Bapak juga bisa. Mufrad, apa nak mufrad, musanna, jama' gitu ya. Jadi kalau nanya apa musanna teh naon? Kieu tah. 2, jama' 3 gitu ya. Ya, gitu ya. Tapi Pak Kade, ini nahu bukan fikih. Kalau di fikih beda Pak, jama' teh 2. Salat berjamaah minimal berapa orang? 2 orang. Ya, itu fikih Pak. Tapi kalau bahasa 2 orang apa? Musanna bukan jama' tuh. Awas. Jadi ada cenah berjamaah teh kudu 3 orang. Da jama' mah 3. Eta mah nahu. Kalau fikih berjamaah itu 2. Buktinya apa? Rasul berjamaah dengan Ibnu Mas'ud berdua. Di mana? Di kamarnya, di rumah beliau, sholat malam berjamaah gitu. Makanya berjamaah itu minimal 2. Ya, gitu. Ya, gitu. Suami istri itu berjamaah karena berdua. Jangan mohon maaf udah cenah kudu 3. Pak Nur sama mah 3 Ustaz jadi keluarga berjamaah 3. Jadi istrinya 2, suaminya 1. Jadi berjamaah cenah gitu ya. Enggak, Pak, 2 genan berjamaah. Awas ya Pak Nur ya, jangan mikir-mikir ya. Ya, gara-gara belajar ilmu nahwu berjamaah teh 3 udah cenah jamaah teh 3. Bukan, ini mah bahasa gitu Pak. Jadi memang terkadang ada ya begitu beda praktek fikih, beda praktek bahasa sedikit begitu ya. Karena berdasarkan pengecualian yang disampaikan dalam hadis kalau fikih makan gitu. Kalau ini berdasarkan syair lebih banyak ya begitu. Itu Bapak Ibu semuanya. Ada pertanyaan tentang yang 9 ini paham ya? Harusnya mah gampang itu mah. Mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim. Ingat Pak, posisi tangannya awas jangan salah karena ini kalkulatornya. Jadi kalau tanya kalkulator nahwu di tangan ini Pak, yang kanan. Mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim, muannas salim, jama' taksir. Nah, tambahannya Pak, perhatikan. Jari kita ini ada 3. Bukunya, ada buku ini. Ini i'rab nahwu Pak, ada 3. Marfu di atas, mansub di tengah, majrur di bawah. Ya. Jadi apa? Marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur. Pak, Bapak semuanya, dalam bahasa Arab itu ada marfu, mansub, majrur. Marfu itu artinya di atas. Mansub itu artinya ditegakkan di tengah. Majrur itu ditarik. Maka orang Arab selalu mengatakan Anda harus jadi marfu, harus jadi orang yang terhormat. Jadi terhormat itu kalau apa? Kalau Anda menjadi mubtada. Mubtada itu apa? Berada di depan. Makanya orang yang sholatnya di saf pertama lebih utama daripada safnya di belakang. Kamu mubtada ya Pak. Kalau kita ingin menjadi orang terhormat, jadilah pionir. Orang yang pertama melakukan disebut mubtada. Atau kalau tidak, Anda harus menjadi khobar, pemilik berita, ilmunya banyak. Atau fa'il, menjadi pemain. Kalau tidak jadi pemain pengganti, naib fa'il. Ya, gitu. Jangan jadi penonton mah nggak akan. Jadi bahasa ilmu nahwu itu syarat filosofi hidup sebenarnya nanti Pak. Ya, gitu. Hidup mah jangan majrur. Kalau majrur mah kerjaannya nuturkeun batur Pak. Jadi majrur mah kumaha batur aja di depan. Dia bergerak, diam. Nah gitu. Makanya majrur mah bahasanya apa? Ditarik, Pak. Kalau orang ditarik-tarik batur tidak punya kehormatan diri, Pak. Nah, gitu. Makanya jadi marfu jangan jadi majrur. Gitu. Ya, makanya majrur mah di akhir pembahasannya. Gitu. Ya, jadi di sini tangan ini Pak marfu, mansub, majrur. Marfu, mansub, majrur. Dan posisinya harus benar Pak. Itu cara memahami ilmu nahwu. Kalau Bapak paham itu gampang ilmu nahwu ke depannya. Seringkali guru bahasa Arab di sekolah-sekolah teh tidak memiliki itu rumus yang paling mudah di tangan. Padahal Allah sudah memberikan di tangan semuanya Pak. Gitu ya untuk memahaminya. Begitu untuk memahami nahwu ini. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti setiap Jumat ya pagi kita belajar nahwu selama Ramadan ini ya.
Mudah-mudahan nambah ilmu, nambah keberkahan, dan nambah amal soleh bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih badai ngopi, mangga.